Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas pembahasan soal SBMPTN biologi. Yaitu soalnya karena kadar N2 di udara mencapai 78%, tumbuhan tidak mengalami kesukaran dalam merekam N2 tersebut secara langsung di alam. Akibatnya yaitu nitrogen perlu terlebih dahulu difiksi dengan bantuan mikroba menjadi amonium, nitrit, dan nitrat untuk dapat diserap oleh tumbuhan. Jawabannya yaitu sebab salah akibat benar. Pembahasannya, transpirasi adalah bagian dari siklus air berupa kemampuan tanaman kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Kemungkinan kehilangan air dari jaringan tanaman memulai bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi, tetapi porsi kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang hilang melalui stomata. Oleh sebab itu, dalam perhitungan besarnya jumlah air yang hilang dari jaringan tanaman umumnya difokuskan pada air yang hilang melalui stomata. Transpirasi merupakan bagian dari siklus air dan itu adalah hilangnya uap air dari bagian tanaman, terutama pada daun, tetapi juga di batang, bunga, dan akar. Permukaan daun yang dihiasi dengan bukaan yang secara kolektif disebut stomata, dan dalam kebanyakan tanaman mereka lebih banyak pada sisi bawah dedaunan. Proses transpirasi ini pada dasarnya sama dengan proses fisika yang terlibat dalam penguapan air dari permukaan bebas. Air sangat diperlukan oleh sebagian besar tumbuhan untuk pertumbuhan dan metabolismenya. Transpirasi dimulai dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antara sel yang ada dalam daun. Dalam hal ini rongga antar sel jaringan bunga, karena merupakan rongga yang besar sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah yang banyak. Penguapan air ke rongga antar sel akan terus berlangsung selama rongga antar sel belum jenuh dengan uap air. Sel-sel yang menguap airnya ke rongga antara sel menurun. Kekurangan ini akan diisi oleh air yang besar dari silam tulang daun. Yang selanjutnya tulang daun akan menerima air dari batang dan batang menerima dari akar, dan seterusnya. Uap air yang terkumpul dalam rongga antar sel akan tetap berada dalam rongga antar sel tersebut selama stomata pada pun tidak membuka. Apabila stomata membuka, maka akan ada penghubung antara rongga antara sel dengan atmosfer. Kalau tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel, maka uap air dari rongga antar sel akan keluar dari atmosfer, dan prosesnya disebut transpirasi. Dari syarat utama untuk berlangsungnya transpirasi adalah adanya penguapan air di dalam daun dan terbukanya stomata. 1. Transpirasi kutikula. Transpirasi kutikula adalah evaporasi air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Kutikula daun secara restoratif tidak tembus air, dan pada sebagian besar jenis tumbuhan transpirasi kutikula hanya sebesar 10%. Sebagian air yang hilang terjadi melalui stomata. Transpirasi stomata. Sel-sel mesofil daun tidak tersusun rapat, tetapi di antara sel-sel tersebut terdapat ruang-ruang udara dikelilingi oleh dinding-dinding sel mesofil yang jenuh air. Air menguap dari dinding-dinding basah ini ke ruang-ruang antara sel, dan uap air kemudian berdifusi melalui stomata. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses transpirasi antara lain pada kondisi cerah udara tidak banyak mengandung air. Pada kondisi tersebut, tekanan uap di luar daun sehingga molekul-molekul air berdifusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga melancarkan transpirasi. Sebaliknya, jika kondisi udara banyak mengandung awan, maka kebasahan antara bumi dengan awan itu sangat tinggi. Dengan demikian, maka perbedaan kebebasan udara di dalam dan di luar akan berbeda. Keadaan yang demikian ini menghambat difusi uap di dalam air, dengan artian menghambat transpirasi. Kerugian temperatur mengambah tekanan uap di dalam dan di luar daun, namun tekanan di dalam daun lebih tinggi dibandingkan di luar. Akibat dari perbedaan tekanan ini, maka uap air di dalam daun lebih mudah berdifusi ke lingkungan. Sinar matahari menyebabkan membukanya stomata, dan gelap menyebabkan menutupnya stomata, sehingga banyak sinar berarti mempercepat lalu transpirasi. Karena sinar itu juga mengandung panas, maka banyak sinar berarti juga menambah panas. Dengan demikian menaikkan temperatur kenaikan temperatur sampai pada batas tertentu menyebabkan melebarnya stomata. Dengan demikian memperbesar laju transpirasi. Cahaya mempengaruhi laju transpirasi melalui dua cara. Pertama, cahaya akan mempengaruhi suhu daun sehingga dapat mempengaruhi aktivitas transpirasi, dan yang kedua dapat mempengaruhi transpirasi melalui pengaruhnya terhadap buka tutup stomata.
Angin-angin mempunyai pengaruh ganda yang cenderung saling bertentangan terhadap lalu transpirasi ingin menyapu uap air hasilnya transpirasi sehingga angin menurunkan kelembapan udara di atas stomata sehingga meningkatkan kehilangan neto air. Namun jika angin menyapu daun maka akan mempengaruhi suhu daun akan menurun dan hal ini dapat menurunkan tingkat transpirasi. Pada umumnya angin yang sedang menambah kegiatan transpirasi ini dapat dimaklumi karena angin bawa pindah air uap yang bertimbang dekat dengan stomata. Cukup sekian pembahasan dari saya, dan kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.